Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, sebagai orang yang telah lahir baru dan bahkan telah menerima baptisan Roh Kudus, pernahkah saudara tiba-tiba ada keinginan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Seperti keinginan untuk bergosip atau memikirkan hal yang jahat tentang seseorang, atau mungkin keinginan berbelanja yang tidak bisa diatur sehingga harus meminjam uang melebihi batas, atau keinginan untuk menyukai sesama jenis misalnya. Apakah keinginan kita ini adalah hal yang lumrah? Bagaimana caranya kita membedakan keinginan kita dengan keinginan ilahi? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keinginan ilahi versus keinginan duniawi. Menurut Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology, kata keinginan desires di dalam Alkitab mencakup kehendak manusia, emosinya, dan hasrat. Keinginan ini bisa bertujuan baik, salah satunya yaitu berbelas kasihan, seperti kehendak Yesus dalam Matius 9 ayat 13.
Tetapi keinginan ini juga bisa memiliki konotasi keinginan yang buruk, sesuai Yakobus 4 ayat 2. Dari sini kita bisa memahami bahwa keinginan itu sendiri bisa menjadi salah dan benar tergantung dari tujuan keinginan tersebut dan isi dari keinginan itu. Memang kita sudah diselamatkan Tuhan dan darah Yesus telah menguduskan kita sekali untuk selamanya. Tetapi manusia lama kita inilah yang terkadang masih memunculkan taringnya dalam bentuk keinginan atau hawa nafsu. Bahkan karena terlalu sering muncul keinginan dan hawa nafsu itu, sampai-sampai kita lupa bahwa ada aspek lain yang harus kita perhatikan lebih lagi, yaitu hidup bagi Kristus. Seharusnya yang menjadi fokus kita adalah berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, bukan keinginan daging kita. Semakin kita bisa berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, maka pelan-pelan hawa nafsu, keinginan daging itu akan meredup dan mati dengan sendirinya. Keinginan Roh Kudus yang seperti apa yang kita ikuti? Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7-8 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Dari kedua ayat ini sudah jelas bahwa keinginan Bapa adalah untuk setiap anak-anaknya memilih apa yang kudus dan bukan yang cemar. Dan Roh Kudus diberikan dalam hati setiap kita agar kita memiliki kepekaan untuk tahu apa yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saat ini pilihan ada di tangan kita. Apakah kita hari ini mau menyenangkan hati Tuhan atau mau menyenangkan kedagingan kita sendiri? Jangan jadikan alasan kita masih di bumi membuat saudara merasa normal dan lumrah mengikuti keinginan daging dan sulit untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 7-8, ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk bisa mengalahkan hawa nafsu yang salah. Pertama, kita harus mendekat kepada Allah dan melawan iblis. Seringkali kita begitu berfokus melawan iblis, sampai lupa untuk mendekatkan kepada Allah. Kalau kita menyadari betapa indah dan nikmatnya hadirat Tuhan, maka tidak ada respon lain selain kita mau mengejar hadiratnya. Kedua, kita tidak boleh mendua hati. Satu sisi ingin hidup secara duniawi, dan sisi lain ingin hidup kudus. Kalau kita meremehkan kekudusan Tuhan dan bermain-main dengan dosa, maka hati dan pikiran kita tidak bisa merasakan damai yang sesungguhnya. Jadi saudara, keinginan yang duniawi ini bisa saja sekali-kali muncul dalam hati kita. Tetapi kita memiliki pilihan untuk tidak mengikuti keinginan duniawi itu dan menjadi dosa. Ayo kita berserah kepada kuasa Roh Kudus supaya kita bisa dimampukan untuk bisa hidup mengikuti keinginan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Cross Center. Shalom. Wow. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita mulai ibadah kita. Saya ajak sebelumnya untuk yang di belakang boleh maju ke depan ya Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan. Yeay. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah
katakan, kami lebih daripada pemenang Tuhan. Mari sama-sama serukan. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Oh, oh. Lebih dari pemenang. Tunjuk kanan kirimu. Kena. Lebih dari pemenang. Oh, oh. Lebih dari pemenang. Mari sekali lagi. Lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari sekali lagi. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Tunjuk kanan kirimu, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Wow, wow. Sorakan haleluya. Mari boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sama-sama boleh bilang sama kanan kirimu saudara. Katakan kamu adalah pemenang. Kamu adalah pemenang. Amin. Mari sama-sama terus kita mau aminkan. Kita mau sama-sama deklarasikan kalau kita lebih dari pemenang. Amin. Mari sama-sama katakan. Kau Tuhan, penulis jalan hidupku. Kau tahu seluruh masa depanku. Ku tak takut, kau berjalan bersamaku. Ku tak takut, kau kemenanganku. Mari sama-sama sambil angkat tanganmu. Ku percaya kau berkuasa, kau sanggup mengalahkan semua. Oh, oh, kemenanganku. Oh, oh, ada dalammu. Oh, takkan ku ragu, kau bersamaku, kemenanganku. Mari terus bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kau yang percaya kalau tahun 2023 kau akan dapat kemenangan demi kemenangan. Boleh sama-sama suarakan amin. Kurang keras amin. Yes Lord. Kami mau terima kemenangan itu dari surga Tuhan untuk setiap kami di ruangan ini. Mari dengan imanmu saudara, sama-sama katakan. Ku percaya kau berkuasa, kau sanggup mengalahkan semua. Oh, 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 katakan. Oh, oh, ada dalammu. Oh,
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Kami rasain hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Jamah kami Tuhan yang haus, yang rindu sama Tuhan. Oh, Jesus. I still remember the place you found me, and I surrender in your grace. Cover my shame and serve my need. You gave me hope and a future. My heart is yours, and now forever I am loved only because you first loved me. I love you, Lord, and I love you, Jesus. I love
sembah Tuhan saudara. Jesus, Tuhan hadir di tempat ini. We love you God, we love you, we love you, Jesus, and I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you. Yes, I love you. Because you first loved me. Yeah, yeah. And I love you. Jesus, I love you. We love you, Lord. And I love you. Because you first loved me. And I love you. Jesus, Jesus, I love you. I love you, Lord. And I love you. Because you first loved me. And I love you. I love you. Jesus, I love you. I love you. I love you. Because you first loved, nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. Kami bangga menjadi kepunyaan-Mu. Kami bangga punya Allah yang begitu besar dan hidup. Terima kasih buat perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu yang begitu besar buat hidup kami. Bahwa kami lebih dekat. Bahwa kami semakin intim dengan Engkau Tuhan. Bahwa kami semakin melihat karya-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat sore hari ini kami mau bersatu hati berdoa untuk gembala sidang kami. Untuk Pastor Niko Tuhan. Bersama dengan para wakilnya Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu. Perluas kapasitas hidup mereka. Kemanapun mereka pergi, mereka boleh memberitakan kasih Tuhan. Mulai semakin menjangkau jiwa-jiwa lebih lagi Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu. Taruh visi misimu yang baru. Berikan hati-Mu atas hati mereka. Pikiran-Mu atas pikiran mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa kami juga mau berdoa Tuhan. Untuk lead pastor kami Tuhan, untuk Growth Center Church Tuhan. Untuk Pastor Andy, Pastor Lia bersama dengan keluarga mereka. Tuhan terima kasih buat hati mereka. Kiranya Engkau perluas kapasitas kehidupan mereka. Pakai mereka lebih lagi Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu. Bawa semakin dekat lagi mereka dengan kasih-Mu. Bawa mereka lebih lagi Tuhan. Lebih dan lebih tinggi lagi. Sehingga mereka boleh semakin Tuhan. Kau pakai lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan.
Bahkan untuk setiap seluruh tim pastoral yang ada, Pastor Doni, Pastor Monty, Pastor Timmy, Tuhan beserta dengan Pastor Chandra dan Pastor Nova. Di dalam nama Yesus kami minta hati-Mu, urapan-Mu yang baru Tuhan, perkenanan-Mu atas hidup mereka, keluarga mereka, pekerjaan usaha mereka Tuhan Kau berkati. Di dalam nama Yesus ada hati-Mu dalam hati mereka, ada pikiran-Mu dalam pikiran mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore hari ini kami boleh berdoa Tuhan. Mengangkat tangan kami berkati Pastor Julius, Pastor Esther, The Growth Center Bekasi. Di dalam nama Yesus ada kekuatan yang baru, ada hatinya Tuhan, ada pikirannya Tuhan, bahkan ada perkenanan Tuhan yang lebih dahsyat lagi dalam hidup mereka. Pakai mereka Tuhan untuk menjaga setiap jiwa-jiwa. Kemana mereka melangkah untuk kemuliaan-Mu. Banyak jiwa mengenal Tuhan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk kota Bekasi. Di dalam nama Yesus kota Bekasi boleh tenang. Kota Bekasi boleh dalam perlindungan Tuhan. Bahkan ada shalom di kota Bekasi. Dari timur, utara, barat, selatan. Ada kemurahan Tuhan. Perkenanan Tuhan atas kota Bekasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mengangkat kedua tangan kami. Kami mau berkati bangsa negara kami Tuhan. Kami mau perkatakan shalom atas Indonesia. Di dalam nama Yesus ada ketenangan, ada pemulihan, bahkan ada penjagaan Tuhan yang begitu ajaib untuk bangsa Indonesia, bahkan seluruh warga negara Indonesia. Kami mau mengucap syukur Tuhan buat kesempatan kami boleh menjadi warga negara Indonesia Tuhan. Biarkan kami boleh melihat Tuhan atas bangsa Indonesia. Ada perkenanan Tuhan, ada hatinya Tuhan atas bangsa Indonesia. Dari timur, utara, barat, selatan, setiap jiwa-jiwa menyembah Tuhan. Bangsa Indonesia, bangsa yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, tanah, air, udaranya diberkati. Biar kiranya bangsa Indonesia boleh menjadi bangsa yang memberkati bangsa-bangsa. Terima kasih untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan Pak Maruf Amin. Bahkan setiap jajaran menterinya Tuhan. Bahkan setiap RT RW tempat tinggal kami. Ada shalom, ada kasih Tuhan, ada perkenanan Tuhan atas Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang kesayangannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Korabaya shekeraba karabaya syaraba baba baba. Bolehkah sama-sama sore hari ini saudara kita mau angkat kedua belah tangan kita. Di awal tahun 2023 ini, mari sama-sama kita mau recommitment. Kita mau kembali lagi jadikan hidup kita sebagai hidup yang menyembah Tuhan, menyembah Yesus aja di tahun ini saudara. Come on, mari sama-sama buka kedua belah tanganmu. Ya rabaya shekeraba karabaya syaraba baba baba baba. Mari ambil waktumu yuk, pribadi lepas pribadi. Mari ambil komitmenmu untuk sembah Tuhan. Sembah Tuhan aja di tahun ini saudara. Sekerabaya rabaya 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 raba. Biar Yesus, biar hanya Yesus yang jadi pusat penyembahan kami, jadi pusat hidup kami Tuhan di tahun ini. Sekeraba karabaya shekeraba raba 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 raba. Ya rabaya se. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau
Yesus, hanya Engkau. Biar ini jadi janji kami Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Amin Tuhan. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Ayo dengan imanmu sekali lagi katakan, Kau tetap Wow, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bolehkah saya tahu ada yang merasakan hadirat Tuhan sore hari ini? Wow. Thank you Grow. Thank you buat XCOM. Thank you juga buat tim IR. Saudara tahu setiap hari Minggu kita prepare itu sebenarnya dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis terus prepare gitu ya, khususnya yang Grow Shipper gitu, XCOM semuanya prepare dan memang semuanya di gereja harus disiapkan dengan baik ya enggak. Tapi saya sangat menghargai semua tim Grow Center Bekasi yang melayani. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu Saudara buat semua yang melayani sore hari ini. Wow. Oke, adakah jemaat yang baru pertama kali hadir di Grow Center Bekasi? Kalau ada boleh lambaikan tangannya sehingga kami bisa menyambut Bapak Ibu Saudara. Ada? Oke, next week pasti ada. Amin. Mari kita akan memberikan sama-sama persembahan sore hari ini. Jadi persembahan dapat diberikan melalui QR Code. Jadi QRIS-nya ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara semua atau di layar. Juga dapat diberikan dengan tunai melalui amplop yang tadi di depan dan akan dimasukkan ke dalam kotak persembahan ketika Bapak Ibu meninggalkan tempat. Nah, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau Tuhan kasih kami kesempatan setiap hari Minggu untuk boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati kami. Engkau gak pernah meninggalkan kami sendirian. Tuhan gak pernah biarkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar sore hari ini apa yang kami berikan boleh memberkati pekerjaan Tuhan di rumah ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Berkati Tuhan, berkati Tuhan. Karena hidup kami oleh karena berkat Tuhan. Berkati juga yang belum bisa memberi, kami percaya Tuhan Kau pun tetap memberkati kami di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Baik, pengumuman yang pertama, ibadah minggu depan tanggal 15 Januari di Grow Center Bekasi akan dilayani oleh gembala kita Pastor Andi Cokro. 2 kali ibadah jam 10.30 dan jam 4 sore. Akan diadakan pengurapan awal tahun. Jadi untuk GC Jakarta itu hari ini, lalu GC Manado minggu depan, minggu keempat maksudnya. Jadi GC Bekasi adalah minggu besok tanggal 15. Jadi ajak saudaranya, ajak keluarganya, ajak sahabatnya untuk sama-sama kita menerima pengurapan awal tahun. Dan Grow Children seperti biasa masih 1 kali ibadah onsite pada pukul 10.30 pagi. Dan untuk Cool udah mulai aktif mulai hari Senin. Jadi semua Cool yang ada di Grow Center Bekasi udah bisa mulai aktif. Nah Bapak Ibu Saudara, itu aja pengumuman hari ini. Kita akan family time sama-sama. Dan kamu gak boleh kemana-mana. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri, bangkit berdiri, bangkit berdiri, bangkit berdiri, bangkit berdiri. Hari ini tagline-nya adalah nggak kenal, nggak sayang. Siapa tahu dapat jodoh di sini. So
Hari ini dalam 1 menit ke depan, saudara akan keluar dari bangku saudara dan kenalan nama satu sama lain. Nama, bukan cuma salaman. Dan gak usah kasih contoh ya, kita akan mulai Family Time Growth Center Bekasi dimulai dari sekarang. Ayo saudara, kenalan nama. Shalom, nama saya Julius. Ayo jangan malu-malu, come on. Makin rame suasananya. Selamat datang. Wow, yang sudah kasih tepuk tangan, yuk kasih tepuk tangan yang paling meriah. Gak kenal, gak sayang. Silakan duduk semuanya. Ya ibadah kedua ini saya enjoy banget dan kali ini gak ada yang boleh turun. Gak ada yang boleh turun. Gak ada yang boleh turun. Seru gak hari ini saudara? Seru. Mendung-mendungnya di luar, lebih di dalam, lebih dingin saudara. So hari ini kita sama-sama dengar the word of God. Dan saya percaya kalau saudara datang ke gereja, saudara harus ngalamin yang namanya sukacita. Setuju? Boleh lihat kiri kanannya. Sukacita dong, wajib. Sukacita dong, wajib. Oke, kita akan berdoa sama-sama. Tuhan berkati pesan sore ini dalam nama Yesus. Amin. Ingat lagu ini. Ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia sebuah bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Tema hari ini saya bicara tentang path, sebuah alur, sebuah langkah, sebuah jalan. Tapi aku rasa sore ini akan berbeda banget karena Tuhan suruh ngomong sesuatu yang berbeda. Nah, waktu kita buat jalan di depan kita memilih jalan di depan kita selalu punya satu kalimat yang sederhana yang lagi diajarin sama semua teknologi yang ada, yaitu the city never sleep. Kota, kalau bisa kota Jakarta juga 24 jam. Naik busway bisa 24 jam. Bahkan mungkin sebentar lagi kereta KAI juga 24 jam. City never sleep. Dan banyak orang berpikir, gue lelah banget pastor, gue capek banget. Yes, because what? The cities never sleep. Kalau kita bangun tidur, lompat jam 4 pagi kita udah ngerasa telat. Jam 5 pagi udah ngerasa telat. Dan kita pulang bisa jam 9-10 malam. Kayak sesuatu direnggut dari hidup kita yang awalnya bisa muda banget dengan sukacita. Sekarang cuma dengan nongkrong di kafe aja, itu seperti bisa healing. Kayaknya udah bisa enak banget. Just duduk, buka handphone dengan santai. Why? Because the world is very busy. Bukan Tuhan yang ngajarkan, tapi the world. Dan ketika kita bilang, pastor, tapi ketika saya the city busy, pertanyaannya adalah, apa yang kita kejar? Apa yang kita kejar? Ya well pastor, kalau saya punya kalimat the city never sleep, tentunya saya pengen. Apa yang saudara pengen? Kamu pasti pengen kaya, setuju? Karena kalau kerja keras banget, wah, terus kita kerja dengan pinter, kita pasti pengen banget yang namanya apa? Kita kaya, kita pengen sukses, pastor. Kita pengen ngalamin yang namanya punya power dan authority, punya power dan kuasa. Buat ngapain? Ngatur semuanya, pastor.
Saya pengen A, B, C, saya pengen banget. Saya pengen banget yang namanya sosial. Saya pengen banget dikenal di mana-mana sebagai orang yang social butterfly. Nggak apa-apa lah, Pastor. Saya pengen banget famous, Pastor. Why? Because the city never sleep. Dan kita diajarin untuk the city never sleep. Ada hasil yang kita dapat, yaitu ketika kita kerja keras atau kita kerja pintar, sukses, kekayaan, power, sosial atau famous. You choose. Dan semua orang pasti akan berkata, yes, that's right. Tapi apa yang salah, Pastor? Apakah ini salah? No, saya nggak bilang salah. Cuma yang ada di otak kita, akhirnya apa saudara? Terbentuklah sebuah kalimat. Yaitu, so, my mind always about profit oriented. Saya cuma berpikir tentang profit oriented. Kalau saya melangkah ke sini, saya harus punya untung. Saya harus beruntung. Karena saya punya 5 hal tadi yang saya harus jadi, Pastor. Dan why? Because the city never sleep. Ibu kota kejam, bro, sis. The city never sleep. So, waktu kita boleh berkata, wow, oke. Profit oriented. Bahkan ketika engkau pelayanan pun, kau akan ngerasain untung dan ruginya untuk melayani. Kalau rugi, buat apa saya melayani Tuhan? Tapi kalau untung buat saya lebih milih karir saya. Saya lebih milih segala sesuatu yang bikin saya enjoy dengan the city never sleep. Wow. Tapi aku capek, Pastor. Kalau saya ikutin ini semua, Pastor, capek. Capek, Pastor. Yes, saya bisa lihat muka-muka saudara semua. Muka-muka yang kadang-kadang capek banget masuk hari Senin sampai hari Jumat. Ada KPI, ada semua target yang ada. But yes, that's the word, Pastor. Itu dunia yang ajarin kita the city never sleep. So, what happened about my mind, Pastor? Ketika kita bicara tentang profit oriented, saya ambil sebuah sampel yang namanya Lot. Katakan sama-sama Lot. Katakan sama-sama Lot. Ada apa dengan Lot, Pastor? Ada Lot. Saudara, Lot itu keluar sama Abraham dari Ur Kasdim. Barang-barang keluar dari Ur Kasdim. Tapi yang berbeda adalah ini, saudara. Mari buka. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Buka satu lagi. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dipilihnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zor. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Wait, saya mau bilang. Waktu kita mulai jalan, kita ngalamin yang namanya the best of the best. Lot juga ngalamin yang sama. Ketika dia dapat kesempatan untuk memilih, dia dapat sebuah tempat yang, jangan lihat Sodom dan Gomora yang jeleknya, saudara. Tapi dengar, yang mata lihat adalah tempat itu penuh dengan air. Tempat itu taman Tuhan. Seperti tanah Mesir, kayak taman Goshen, saudara. Tempat Goshen itu indah banget. Tapi di tempat yang mata jasmani lihat indah, keren, bagus. Di situ tinggal orang-orang yang jahat, saudara. Bukan kotanya yang jahat, tapi orang-orangnya yang punya karakter yang jahat. Orang-orang yang punya karakter gak baik, saudara. Kalau zaman sekarang mungkin ngedugem, make dan segala macam yang negatif, saudara. Ada di situ. Tapi uang adanya di situ, Pastor. Itu tempat yang hijau, tanahnya hijau. So, yes. Lot melihat itu. So dia berkata, oke, saya udah ikut bersama-sama Abraham udah lama nih. Saya udah ikut Abraham udah lama. Saya pengen juga dong seperti Abraham. Punya nama, diberkati. Udah diberkati bahkan. Semua saya pengen. So, I want to change my destination. Aku mau rubah destinasiku. Dari orang yang following, my mind say, wow, ada tempat yang indah. Tempat yang keren. Dan dia mulai mengesampingkan sesuatu yang namanya dosa. Dia mulai berpikir yang penting tempat ini bagus. Profit oriented itu lebih penting. Enggak nanya Tuhan. Ngapain nanya Tuhan? Kenapa? Karena dia jalan dengan matanya. Dia jalan dengan lihat. Dan apa yang terjadi? Pikirannya selalu berkata bukan cuma tentang pikirannya.
Tapi desire-nya, hatinya juga merasakan sesuatu yang sama. Ketika dia lihat, dia mulai ngerasain sesuatu ikatan. Wow, so good. Mungkin merinding-merinding. Wah, aku merinding-merinding nih kayaknya. Itu tanah dreamland gua. Itu tanah perjanjian gua. Udah mulai ngerasain, wah kayaknya dapat banget. I feel it, that's the good place for me. Even it's not, no. Bukan hanya cuma tentang desire. Kalau saudara berkata, so pastor tentang desire, why? Saya mau bilang sama saudara, ini ayatnya, ini penting banget buat kita baca. Sebab itu Lot memilih bagiannya seluruh lembah Yordan itu. The best of the best. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Mereka itu siapa? Abraham dan Lot. Kenapa? Ketika sudah dibuahi, mata sudah dibuahi keperasaan. Perasaan itu ngedirect kita. Makanya di sini kebanyakan masih muda semua. Saya lihat muda semua. Kalau lagi jatuh cinta, jangan terlalu dalam. Kalau udah perasaannya luka, sembuhnya lama. Waktu didoain nangisnya kenceng, sakit, pastor sakit. Yang doain bilang gini, syukurin. Ngapain dalam-dalam. Kalau traktir cewek sedikit aja, jangan banyak-banyak. Nanti kalau putus dihitung panjang, udah bisa kebeli mobil nih. Nyeseknya dalam, lukanya dalam. Baik dompet maupun hati. Betul Roni? Ini ada yang tepok hati-hati. So, that's the desire. Tapi bukan cuma tentang desire. Tapi juga bicara tentang hard work. Kerja keras. Kenapa? Karena the cities never sleep. Waktu Lot udah mulai jalan. Dia mulai wow, dia lihat that's the best thing. Pikirannya udah kesana, hatinya udah kesana. Dia mulai melangkah. Karena kalimat kita berkata dia berpisah. Dia mulai melangkah. Waktu dia mulai melangkah, dia mulai bangun segala sesuatunya. Dengan kekuatan dia sendiri tentunya. Why? Karena dia pisah dengan Abraham. Dengan semua bujangan dia mulai bangun. But satu hal yang dia lupa. Kota itu kota yang jahat. Penduduknya itu suka sama pria. Hati-hati kalau pria jalan sama pria kebanyakan, saudara. Tanya, ini beneran atau enggak? Kalau mereka udah gandengan tangan, ke WC bareng-bareng, please, tanya, klarifikasi, jangan asumsi. Kamu kenapa? Lepaskan tangan, lepaskan. Kalau wanita gandengan tangan is okay, saudara. Saya memang agak protes, kalau wanita jalan gitu sering gandengan. Tapi kalau ini cowok kok rasanya aneh ya. David sering saya ngajak saya, kok jalan bareng-bareng. Saya bilang, enggak, geli. Enggak fit, normal kita fit. So, hati-hati. So, why about hard work itu berbahaya, saudara? Karena ketika dia mulai ngebangun, tiba-tiba Tuhan bilang gini sama Lot. Keluar, kota ini mau diapain, saudara? Dibina. Ada seorang istri yang dia ngerasain bagaimana ngebangun mungkin rumah, mungkin istana, mungkin tempat kandang bersama-sama suaminya dan anak-anaknya. Waktu dia melangkah keluar dari kotanya, dia tidak bisa lupa. Itu kerjaan tanganku, pastor. Dia noleh ke belakang. Waktu noleh ke belakang dia jadi apa, saudara? Tiang garam. Wow, bukan cuma mati, saudara. Tapi jadi tiang yang dilihat orang sampai hari ini. Simple, simple. Tiang jadi apa, gak masalah. Tapi kalau saudara ke Israel sampai hari ini, tiang itu masih ada. So, pastor, apa yang aku harus lakukan dengan my path? Dengan langkahku. Seberapa penting sih my path? Saudara, saya mau bilang langkahmu itu penting banget. Kenapa? Mungkin dunia ngajarin the city never sleep. Dan kau berkata, pastor, kalau aku gak kerja dengan capek atau dengan pintar, aku gak akan dapat segala sesuatu yang harus didapatkan. Masakah saya cuma harus doa dan doa? Apakah doa bisa menyelesaikan masalah, pastor? No. Makanya saya bilang, bukan cuma dengan pikiran, bukan cuma dengan hati yang kerasa, emosi yang merinding kadang-kadang, bukan dengan kerja keras, tapi juga ada satu hal yang sangat berbahaya yang dunia ajarkan. Yaitu asumsi. Katakan sama-sama asumsi. Udah asumsi ini bikin segala sesuatu yang berkata gini, oh God, kayaknya dia sama dia tuh jadian deh.
Kayaknya dia sama dia ini kayak berantem deh. Kayak bukan gosip lagi, di atasnya gosip, asumsi. You think engkau berpikir negatif way about semuanya. Engkau berpikir bahwa keputusanmu atau pertimbanganmu itu didasarkan karena urgensi. Tapi nggak semua keputusanmu itu urgensi, saudara. Why? Asumsi berbahaya. Waktu ketika saya baca ini, saya cuma bilang gini, oke, Lot milih jalan yang salah. Dia milih jalan yang kelihatannya indah, tapi penduduknya jahat. Oke, Lot juga ketika dia mau diselamatkan sama Tuhan, tiba-tiba istrinya lihat hasil kerja keras keluarganya, dan pada akhirnya apa saudara? Dia mati dan jadi tiang garam. Oke, so about asumsi. Apa yang terjadi dengan asumsi? Wow, Alkitab mencatat dengan jelas saudara. Yaitu kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia. Wow. Mereka berpikir ketika hujan belerang terjadi di Sodom dan Gomora. Anak-anak ini berpikir ini terjadi di seluruh dunia. Tidak ada lagi pria di dunia ini, cuma ada ayah kita. Dia berpikir seperti Nuh saudara. Dia mulai berpikir, wow, kalau ini dibiarkan, dunia gak ada siapa-siapa lagi, cuma kita bertiga doang. Asumsi. So apa yang terjadi? Akhirnya dua orang anak tidur dengan ayahnya. Asumsi. Sedangkan sebenarnya itu cuma terjadi di mana? Di Sodom dan Gomora. Lihat betapa pentingnya ketika engkau mengambil sebuah langkah. Betapa pentingnya ketika engkau mengambil keputusan dalam sebuah langkah. Engkau bisa melihat bahwa Abraham yang sangat diberkati Tuhan. Yang sangat-sangat diberkati Tuhan. Tiba-tiba ada seorang yang ikut sama dia. Dia ambil jalan yang paling baik, ambil jalan yang paling bagus. Dan saudara bisa lihat dari 4 hal ini. Engkau bisa lihat Lot ngalami hal yang jauh melebihi apa yang dia pikirkan. Yang dia pikirkan akan bagus, indah, keren. Pada akhirnya semuanya from minus. Not zero saudara. From minus. Dari titik minus. So, yang salah siapa? Yang salah siapa pastor? Apakah salah Abraham saudara? Apakah salah? Apakah salah saudara? Pastor, saya udah ambil jalannya. Mungkin pastor barusan cerita sama saya. Baru kasih lihat sama saya. Saya mungkin ambil jalannya seperti Lot. Di 2021, 2022 saya ambil jalan seperti Lot. Saya gak discuss sama Tuhan. Saya gak ngobrol sama Tuhan. Saya gak doa, saya gak puasa. Saya cuma by feeling, by perasaan saya ngelangkah. By mata saya ngelangkah. Dan yes pastor, not good. Not good. Sesuatu yang buruk terjadi pastor. Hari ini saya mau bilang bukan untuk ngejat saudara. Hari ini saya mau bilang gini. Yuk bangkit saudara. Katakan sama-sama bangkit. Yuk bangkit saudara. It's not easy. Tapi itu yang Tuhan kerjakan. Kenapa? Karena where is our God? Gimana Tuhan kita? Kadang-kadang kita bertanya, Tuhan di mana sih Tuhan? Ketika aku ngambil jalan yang salah. Kenapa Tuhan gak ngasih tahu aku sih? Kenapa Tuhan gak ngasih tahu supaya aku gak melangkah lebih? Gak melangkah lebih lagi, gak melangkah lebih lagi. Saya mau kasih tahu saudara. Ayat ini bisa gambarin. Sebenarnya Tuhan ngasih tahu gak sih kepada saudara? Boleh? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Satu lagi, boleh? Next. Berfikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini tentang Sodom dan Gomora? Saudara, saya mau bilang sama saudara. Ada orang-orang yang kadang-kadang dipercaya sama saudara jadi kakak rohani, jadi bapak rohani. Orang-orang itu bilang gini, jangan ke sana. Jangan ke sana please. Tapi karena engkau hatinya udah ke daerah ke sana, matamu sudah ngeliat ke sana. Kau jalan. Waktu kamu udah jalan, mungkin gak mau noleh lagi untuk berkata, gimana? Enggak. Engkau terus jalan, dan engkau terus jalan, dan engkau terus jalan. Dan orang-orang ini berkata, ya dia jalan. Jangan, kadang orang-orang bapak rohani atau kakak rohani bilang gini, woi jangan ke sana please. Itu jurang. Tapi ketika hatimu, pikiranmu udah ke tempat yang seperti Taman Eden, yang seperti tanah Mesir, yang seperti tanah Goshen, kau berkata, no,
Pastor, you shut up. Diem. Percayalah. My choice is better. Ini pilihanku. Ini pilihanku, Pastor. Saudara, apakah saudara pernah ngalami masa-masa itu? Saya pernah, saudara. Kenapa saya speak ini? Karena 2023 engkau harus jalani. Bukan dengan kepala yang nunduk, tapi kepala yang diberkati Tuhan. Kepala yang dipakai sama Tuhan untuk lihat bahwa apa yang dikasih Tuhan itu jauh lebih real dibanding apa yang dunia lagi nyatakan di depan saudara. So, what should I build? Apa yang saya harus lakukan, Pastor, buat 2023 ini? What should I build, Pastor? Saya udah ngambil mungkin salah langkah, Pastor. Saya mungkin lagi dalam posisi saya di pertengahan jalan. Saya mungkin lagi di awal antara mau ngelangkah atau tidak ngelangkah. What should I build, Pastor? Ya sama-sama kita belajar. Kita belajar untuk apa? Kita harus mengalami yang namanya healthy disciple. Healthy disciple. Banyak orang ketika dengar disciple mereka bilang gini, ya pemuritan lagi. Ya, gue udah pernah dikecewain sama kakak rohani, gue udah pernah dikecewain sama bapak rohani, gue udah pernah dikecewain. Saudara, saya mau bilang pendeta pun juga manusia. Setuju? Tapi orang yang gak mau diajar, orang yang maunya jalan sendiri, saya mau bilang saudara, apakah itu berbahaya? Mungkin awalnya gak berbahaya saudara. Tapi pertimbangan banyak orang itu membuat keputusan jauh lebih baik dibanding pertimbangan satu orang saudara. Dan ketika saya baca ini saya ngerti banget. Healthy disciple, kenapa? Karena ketika engkau mengalami healthy disciple, mungkin ketika engkau jalan, orang tuamu gak bisa ngasih tahu kamu. Mungkin teman-teman kamu gak bisa ngasih tahu kamu. Tapi ketika kamu tanya bapak rohanimu atau gembalamu atau siapapun yang kamu anggap rohani, dia akan kasih angle yang berbeda dan berkata, bro, ada jebakan di situ bro. Bro, ada jurang di situ bro. Dan orang lain yang keluarga berkata, no, go. Semua teman baik yang kalau ngomongin selalu berkata, good. Dia bisa kasih pandangan yang berbeda. Bro, itu dosa bro. Itu dosa bro. Lu masuk situ, lu akan hancur bro. Why? Healthy disciple. Tapi kalau orang-orang healthy disciple ini dia jalan dan dia gak mau didengarkan, it's okay. Kenapa? Karena namanya healthy. Healthy artinya adalah pemimpinnya sehat, yang dipimpinnya pasti sehat. Kalau pemimpinnya gak sehat, yang di bawahnya pasti gak sehat saudara. Dimulai dengan sebuah hal sederhana. Mau dikasih tahu. Katakan mau dikasih tahu. Healthy disciple. Apa urusannya dengan healthy disciple, Pastor? Healthy disciple, kalau saudara lihat healthy disciple. Saya akan baca satu ayat aja, Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firmannya padanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Wow. Kalau hari itu Lot memilih untuk tidak berpisah dengan Abraham, saya percaya janji ini Lot akan dapatkan. Tapi Lot milih, I want walk alone. Saya mau jalan. This is my decision. It's not easy untuk nunduk saudara. It's not easy untuk punya bapak rohani, untuk kakak rohani yang berkata. Kadang-kadang saya ketemu sama anak-anak muda yang berkata, Pastor, boleh gak saya pacaran sama dia? Saya bilang, enggak. Tapi anak muda zaman sekarang dibilang enggak, malah iya jawabannya. Enggak tuh berarti iya. Semakin dilarang semakin boleh berarti. Semua yang dibilang enggak boleh sama gereja, itu artinya pantas dicoba. Lalu saya dengan saya geleng-geleng, kan saya dia bilang enggak. Terus waktu hubungannya mulai ngalami masalah, dia mulai nangis di gereja. Kan nyukurin gak boleh ya pendeta ya. Syukur gue udah bilang. Gak mungkin kan saudara. Ujung-ujungnya udah gak apa-apa. Pendeta bener. Pastor bener, koko bener. Ya udah. Koko Tuhan tuh nakal. Kok Tuhan nakal ya? Tuhan tuh gak adil. Kok Tuhan gak adil ya? Kan udah diomongin kamu yang jalan. Tapi sakitnya di sini. Oh sakitnya di mana? Di sini. Sakitnya di mana? Di sini. Teman-temannya mungkin ketawa kan. Kita udah bilang kena dia kan. Why? Karena orang yang udah ngelangkah. Kadang-kadang berkata gini, Pastor kan kita harus coba dulu. Kalau udah kerasa hasilnya, kan baru kepentok Pastor, baru rasanya sakit. Why not kenapa gak coba dengerin saudara?
Kalau engkau dengerin, kau nggak butuh ngerasain yang namanya sakit, saudara. That's healthy, saudara. That's healthy. Waktu Lot kalau misalnya nggak milih jalan sendiri, saya jamin ini akan jadi bagian dari hidupnya Lot, saudara. Tapi Lot, dia nggak dekat sama Tuhan, saudara. Dia biasa aja, dia ngambil keputusan sendiri. Yang kedua, saudara, sabar. Saya lengkapi satu. Apa yang harus kita lakukan? Sabar, saudara. Kalau misalnya orang-orang yang sekelilingmu berkata, bro jangan, sis jangan. Itu bagus, saudara. Why? Karena kalau sabar, engkau bisa lihat bener gak sih ini dari Tuhan atau enggak. Bener gak sih? Saudara banyak yang lagi banyak sama nanya-nanya sama saya tentang kerjaan. Pastor, saya dapat kerjaan di hari Minggu. Boleh gak, Pastor? Saya jawab, enggak salah. Saya jawab bener, salah. Saya coba bilang, Tuhan, yang saya tahu, kuduskan hari Sabat. Pastor, tapi kan saya tetap ke gereja. Itulah anak muda, saudara. Selalu punya alasan yang nanyanya dahsyat, intinya adalah jawabannya sudah ditentukan sama yang bertanya, saudara. Jadi kan gak usah nanya, lebih baik saudara ya. Mending gak usah nanya. Akhirnya saya cuma bilang gini, Bible says, kuduskan hari Sabat. Tapi Pastor, ya gak apa-apa, monggo. Tapi Bible say, kuduskan hari Sabat. Besoknya dia bilang, iya Pastor aku gak namanya sejahtera. Kan saya dia bilang, kuduskan patience, sabar. Melayani, tempat ini saudara melayani itu gak mudah saudara, gak mudah. Sangat gak mudah. Kenapa gak mudah saudara? Karena saya punya value. Saudara gak boleh cuma kenal saya. Tapi saudara harus kenal semua yang ada di ruangan ini. Semua harus bisa bergaul dengan semua di ruangan ini. Dan ada orang yang berkata, wis kalau saya dekat sama pastor bisa langsung jadi WL, bisa jadi singer. Enggak bisa saudara. Kenapa? Why? Karena kesabaran itu menghasilkan buah. Kalau dia nyanyi atau dia jadi WL, semua orang di ruangan ini akan kasih applause. Why? Karena dia punya kekuatan untuk bergaul dan mengenal seluruh orang yang ada di ruangan ini, saudara. Tidak pernah sendirian. Patience, sabar. Yang ketiga, saudara. Engkau harus mulai nge-build dirimu untuk bikin sesuatu jadi nyata, saudara. Build. It's not easy to build. Tapi ketika engkau berkata, Pastor, aku mau belajar tentang healthy disciple. Oke, aku mau belajar sabar. Tapi apa yang aku harus lakukan secara nyata? Yes, seorang hamba Tuhan gak akan cuma bilang gini sama saudara, doa dan doa. Enggak saudara, doa pasti. Tapi yang berikutnya adalah ngapain saudara? Langkah. Kalau engkau memang harus kerja, pendeta gak boleh bilang gini, udah berhenti dari kerjanya jadi full timer di sini. Ngapain di sini saudara? Gak ada kerjaan yang banyak. Tapi kalau saudara berkata, Pastor, apa yang saya harus lakukan? Keluar dari tempat yang gelap, ambil pilihan yang benar, dan mulai kerja. Tapi Pastor, kerjaannya gak enak, gajinya kecil Pastor. Kalau saya di zona ini gajinya kecil. Itu yang dilakukan Abraham saudara. Abraham dikasih lot tanah sisa. Setuju? Abraham dikasih apa? Tanah sisa. Gajinya kalau bisa dibilang gak gede, tanah sisa. Sedangkan hidupnya Abraham itu penuh dengan domba yang sangat banyak. Domba butuh rumput saudara. Tapi dikasih sama Lot tanah sisa, tanah padang saudara. Nggak ada belantaranya, benar-benar tanah padang. Tapi Tuhan bilang, engkau memilih jalan itu, aku yang memberkatinya. Waktu diberkati sama Tuhan, tanah yang kelihatannya nggak bakal hidup, bisa hidup saudara. Saya tutup saudara. Saya ngelalui 2021, 2022 is not easy. Saya 3 tahun yang lalu, mungkin 4 tahun yang lalu, saya melepaskan jubah saudara. Saya lepasin jubah saya. Jubah apa Pastor? Saya nggak mau lagi pelayanan. Saya nggak mau pelayanan. Ada trauma di hati saya yang bikin itu dalam banget saudara. Dan ketika trauma itu kuat banget, saya milih jadi jemaat Tuhan saudara. Saya udah lama jadi orang yang gak pernah nangis saudara. Mungkin gak cuma 1 kali 2 kali ibadah. Berkali-kali ibadah saya cuma
lihat orang khotbah, saya cuma bilang, dia mah ngomong enak. Tapi kan ngelakuinnya gak enak. Seperti sesuatu balik ke saya. Dan ketika saya ngalamin hal itu, saya gak bisa nangis, saudara. Hamba Tuhan, orang-orang maju altar call. Saya cuma lihat videoin, saya cuma foto. Ada satu hal yang ditarik dari hati saya. Why? Karena saya memilih sebuah tempat pelarian di kepala saya dan di hati saya untuk pergi dari Tuhan. Badan saya di gereja, kepala saya di gereja, tubuh saya di gereja. Tapi saya mau lari sama Tuhan. Saya udah gak mau lagi. Lalu tiba-tiba saya lihat dua anak saya, saudara. Itu lagi didoain sama Pastor Randi. Mereka nangis-nangis. Saya cuma lihat, dulu saya begitu loh. Tapi ada sesuatu yang kayak gini. Gue gak mau lagi nangis-nangis, udah capek. Gue gak mau lagi ngalami cengeng-cengengan, udah capek. Apalagi gue pelayan Tuhan, apalagi aku hamba Tuhan, aku udah capek. Dan rasanya ada sebuah ego yang bikin saya lengket di bangku, saudara. Boro-boro berpikir tentang God future, God vision. Yang ada cuma satu. Please God, aku mau nyerah. Gue udah kalah, Tuhan. Nunduk, kepalaku nunduk, saudara. Sampai pada satu titik, Pastor Andi temui saya, dia doain saya. Waktu dia doain saya bisa ngerasain the father heart itu turun. Hati Bapak itu turun. Saya didoain, saya cuma bilang gini sama diri saya, jangan nangis. Jadi cowok harus kuat, jangan nangis. Saudara, saya pembicara HMC, saudara, yang bikin orang nangis. Tapi saya bilang sama diri saya sendiri, jangan nangis. Saya kepel tangan saya bikin sekeras-kerasnya supaya gak nangis. Istri saya udah nangis-nangis, saya gak mau nangis. Saya kuat diri untuk gak nangis. Tapi tiba-tiba dia nyanyi, saudara. Waktu dia nyanyi, pertahanan yang saya bikin tebal banget. Hancur, saudara. Nangis. Waktu nangis, saudara, tiba-tiba saya mulai ngerti gini. Tuhan tuh kangen banget sama saya. Tuhan tuh kangen banget sama saya. Dia tahu saya ambil jalan yang salah. Dia tahu saya banyak dosa, saudara. Saya ngambil jalan yang salah. Tapi kadang kita punya ego yang berkata, saya yang salah, tapi saya yang berego untuk gak mau balik, saudara. Tapi Tuhan gak gitu, saudara. Tuhan datengin saya. Dia kirim Pastor Randi doain saya. Waktu didoain dia nyanyi, itu rontok, saudara. Waktu saya masuk kembali ke ruangan, saudara, lihat anak-anak saya sama istri akhirnya gandengan tangan. Akhirnya itu adalah tahun pertama saya maju altar call. Setelah 4 tahun saya jadi pemimpin sesuatu, saudara. Setahun pertama saya altar call, saudara. Pertama kali saya altar call lagi. Waktu saya altar call, wow, itu rasanya, saudara, wih, plong banget. Terus tiba-tiba Pastor cuma peluk saya, dia bilang ini, it's okay, Jul. It's okay. Saya cuma bilang, what. Kayak seperti Tuhan bilang, gak apa-apa Jul, gak apa-apa. Dunia bikin saya gini, I'm tired, saya punya hutang yang banyak. I'm tired, God. Aku capek, Tuhan. Aku capek nyari uang setengah mati. Capek, Tuhan. Kadang-kadang aku bilang sama istriku, jadi laki-laki itu capek banget, lelah banget. Hiburannya cuma main handphone, main game. Tapi giliran main game juga dimarahin. Intinya saya bilang, ini gimana sih, pengen nikmati hidup susah banget. Just want to enjoy susah. Gak punya uang yang banyak, bahkan minus. Tuhan gimana Tuhan? Sampai pada akhirnya saya mulai, ketika pertahanan saya bobol, saya mulai bisa nangis lagi. Seorang pembicara yang biasanya bikin orang nangis, hari itu dibuat nangis sama Tuhan. Waktu nangis sama Tuhan, saya bisa ngerasain sesuatu. God never lose me. Tuhan gak pernah kehilangan saya. Saya yang kehilangan Tuhan. Saya yang mundur dari Tuhan. Saya yang berpikir, kalau saya berbuat itu, kalau saya pilih itu, izinkan saya aja yang salah. Ternyata Tuhan gak gitu, saudara. Tuhan bilang gini, no, I want you back. I want you back, Julius. I want you back. Dari orang yang disuruh baca kita 10 pasal, banyak bolongnya. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, no, sekarang kau belajar disiplin. Baca Alkitab, baca Bible. Dari seorang yang selalu berkata, pengurapan yang paling penting, getar-getar dan segala macam. Tiba-tiba belajar, cuma doa tanpa dilihat orang. Jesus. Why?
God make me change. Kenapa? Karena Tuhan gak lihat berapa hebat pelayanan yang pernah kau jalanin. Tuhan gak pernah lihat berapa hebat pelayanan yang kau lagi lakukan hari ini. Yang Tuhan lihat cuma satu. You are my child. Engkau anakku. So dia gak lihat, saudara. So apa yang harus engkau bangun, saudara? Apa yang engkau harus bangun? Engkau jangan lihat Sodom dan Gomoranya lagi, saudara. Jangan lihat Sodom dan Gomora yang berkata, Pastor aku ada dari situ. No. Saya mau bilang, engkau lagi di taman Edennya Tuhan, saudara. Tapi dimulai dengan satu hal. Apa, saudara? Engkau harus mundur, ngeriset dan berkata, Pastor, Tuhan, aku mau maju lagi. Yang paling sulit adalah maju lagi. Kenapa? Mundur itu enak, saudara. Tapi ketika engkau mundur, percayalah, begitu banyak hal yang kau akan temui dan bikin kau tambah kecewa, saudara. Tapi maju itu optional. Kenapa optional, saudara? Karena saudara bisa milih maju atau enggak. Tapi ketika saudara maju sama Tuhan, seperti Tuhan maju dengan Abram. Abram berganti nama jadi Abraham. Dari orang yang biasa-biasa aja, jadi orang yang lemah lembut. Orang yang dikasih bangsa-bangsa di tangan dia. Dan saya mau bilang sama saudara, mungkin saudara ke gereja hari ini berkata, yes Pastor, saya udah jadi orang biasa. Saya udah jadi jemaat biasa. Saya cuma dengerin firman Tuhan. Bahkan saya ngambil jalan yang salah, Pastor. So what I must do tuh? Yes, ambil langkah, saudara. Bukan untuk melayani Tuhan, saudara. No. Ambil langkah. Untuk apa, saudara? Maju bareng Tuhan lagi. Tuhan tidak pernah tolak saudara. Tuhan tidak pernah tolak saudara. Lalu bagaimana teman-teman saya yang pernah burn out bareng saya, saudara? Bagaimana teman-teman saya yang burn out dalam pelayanan bareng saya dulu, saudara? Saya mau kasih tahu saudara, teman-teman saya, orang-orang yang saya sayangin, hari ini bersama-sama dengan saya semua, saudara. Why? Karena mereka lihat pemimpinnya healthy again. Mereka juga mau healthy again. Mereka ambil langkah bukan karena pemimpinnya, tapi karena mereka sendiri pengen dipulihkan, saudara. Mereka ngambil langkah bukan cuma pengen dipulihkan, tapi growing, saudara. Growing. Bukan cuma nangis-nangis, tapi ngadepin, saudara. Bukan cuma ngadepin, tapi juga punya solusi untuk banyak orang, saudara. That's God's culture, saudara. Itulah God's culture. Dan hari ini saya cuma bilang, jangan pernah nyerah, saudara. Jangan pernah nyerah. Jangan pernah nyerah. Mari sama-sama yuk kita bangkit berdiri yuk. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Amin. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu. Come on. Allah yang mulia, wow. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Saudara, banyak orang hari-hari ini ketemu saya bilang gini, Pastor, saya udah doa, tapi gak terjadi apa-apa, Pastor. Saya udah ke gereja, tapi gak terjadi apa-apa, Pastor.
Pastor, ini gimana Pastor? Hidup saya serba darurat Pastor, please. Harus banyak yang saya harus dapatkan Pastor. Saya mau bilang balik lagi. The city never sleep. Tapi saya mau bilang the good news. God never sleep. God never sleep bro. Tuhan gak pernah tidur buat bro. Tuhan gak pernah tidur. Dan sambil tutup mata yuk, saya minta izin semua tutup mata yuk. Saya ngerasain kuat banget. Ada beberapa saudara hari-hari ini lagi ngerasain mental yang jatuh banget. Yang berkata, Tuhan, langkahku di 2022 salah. Tuhan, I need help. Tuhan, hatiku lagi gak enak banget. Hatiku sakit banget Tuhan. Tuhan, pikiranku lagi kalut. Saya mau bilang sama saudara, ada Tuhan. Tapi kalau saudara ngalami hal itu, saya cuma mau bilang sama saudara, sore ini taruh tangan saudara di dada saudara. Tidak ada yang lihat saudara, tidak ada yang lihat. Taruh tangan saudara di hati saudara. Di hati saudara taruh. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Come on. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Wow, lebih lembut. Segala pujian dan syukur bagimu. Just mengucap syukur. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Tuhan, aku berdoa buat setiap yang taruh tangannya di dada mereka, di hati mereka Tuhan. Berdoa lepaskan kesesakan Tuhan, yang hanya Engkau dan mereka yang tahu Tuhan. Gorabata siapa? Saudara yang taruh tangannya di dada, kalau Engkau berkata, Tuhan hari ini aku mau minta dilepaskan Tuhan. Bebaskan aku hari ini Tuhan. Bebaskan aku hari ini Tuhan. Bebaskan aku hari ini Tuhan. Engkau yang berkata, Tuhan hari ini aku mau melangkah Tuhan. Aku mau melangkah dan berkata, Tuhan bebaskan aku. Bebaskan aku dari hati yang rasanya gak enak ini. Dari semua tekanan yang ada ini Tuhan. Kalau Engkau berkata mau dibebaskan Tuhan, angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi. Jangan malu, jangan malu. Gak ada yang lihat saudara, semua tutup mata. Angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi. Lebih tinggi lagi saudara. Wow, wow, wow. Wow, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore ini. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, wow. Gurabasyaba. Tuhan Yesus, segala pujian dan syukur bagimu. Amin. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Amin. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus. Ayo mulai nyanyi sama saya dengan iman yuk. Segala pujian dan syukur bagimu. Oh, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kami undang Kau, yang akhir dari segalanya. Dari
Dan aku berdoa buat setiap orang yang mengangkat kedua belah tangannya. Ini adalah hari-hari di mana Tuhan sedang melakukan perubahan yang besar di hidupmu. Kau akan melihat langkah majumu disertai Tuhan. Langkah majumu disertai Tuhan. Dan aku berdoa setiap kesulitan yang ada di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami punya Allah yang kekal, Allah yang abadi. Kami punya Allah yang menciptakan dunia ini. Sumber dari segala sumber. Dan kami klaim di dalam nama Yesus. Sakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. Setiap masalah keuangan disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Keluarga yang terkoyak dalam nama Yesus. There is a way, ada mukjizat. Dalam nama Yesus semua hubungan yang lagi retak. Dalam nama Yesus ada mukjizat. Bahkan semua trauma tentang masa lalu. Dalam nama Yesus disembuhkan dalam nama Yesus. Dan kami sama-sama juga Tuhan akan berdoa Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersepakat ya Aba, kami mengangkat tangan kami. Kami akan berdoa seperti untuk diri kami sendiri ya Tuhan. Supaya keuangan keluarga kembali normal dan bisa membayar banyak hutang. Di dalam nama Yesus skripsi selesai semester ini dan gak perlu perpanjangan semester. Operasi mata papa berjalan lancar dan disembuhkan. Di dalam nama Yesus diberikan kekuatan untuk tahun 2023. Diangkat menjadi karyawan tetap. Di dalam nama Yesus Tuhan mendapatkan pekerjaan yang tetap dan dapat promosi dari kantor. Mendapat pekerjaan baru. Dipertemukan dengan pasangan hidup yang dari Tuhan. Orang tua diberikan panjang umur dan kesehatan. Ya Aba, kami berdoa supaya keluarga diberkati melimpah-limpah. Proses pengembangan, pembuatan hingga pemasaran produk topping kue berjalan lancar. Cepat sembuh dari sakit lambung. Rumah tangga semakin dikuatkan lagi. Lebih lagi dalam menghadapi masalah di dalam nama Yesus. Biaya persalinan dengan bisa persalinan dengan normal. Dicukupkan segala biaya dan suami bisa pulang saat mau persalinan. Tangan kanan disembuhkan karena sudah sakit hampir 2 minggu. Di dalam nama Yesus anak-anak diangkat menjadi karyawan tetap. Dan Tuhan kami berdoa juga supaya oma yang mengapuran tulang hingga menyerang syaraf disembuhkan di dalam nama Yesus. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang dijawab Tuhan. Puji Tuhan ada yang sudah selesai sidang, dapat predikat mungkin sudah bermuda. Bersyukur diberikan kesehatan, amin. Puji Tuhan bisa beli motor baru, amin. Puji Tuhan hasil MRI tiroid mama bukan tumor. Puji Tuhan pasca operasi papa bisa menyesuaikan diri dan kesehatan membaik. Dan semua dari saudara akan tercatat namanya di sini. Kenapa? You will testify, you will testify. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Jesus, I love you. Wow. Mari sama-sama buka kedua belah tangan kita yuk. Yes, I love you. Because you first loved me. Say with your faith. Yes, I love you. Jesus. Jesus, I love you. Amen. Yes, I love you. Because you first loved me. Say, I love you. Yes, I love you. Jesus, I love
I love you. Wow. Yes, I love you because you first loved me. Wow. Yes, I love you. Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. Tuhan, sebentar kami akan berpisah. Tapi aku mau bilang Tuhan, kami sayang sama Tuhan. Kami banyak salah jalan ya Tuhan. Kami banyak kecewain Tuhan. Kami banyak gak betah sama Tuhan. Tapi ketika kami lagi dalam masalah, kami cari Tuhan. Kadang kami gak sadar kehadiran Tuhan yang selalu ada. Tuhan, biarkan langkah kami di awal tahun ini membawa kami kemenangan sampai akhir tahun Tuhan. Aku tahu Tuhan sayang kami semua. Tuhan gak akan pernah tinggalin kami. Tapi izinkan kami ketemu lagi sama Tuhan. Izinkan kami ngerasa disayang lagi sama Tuhan. Dunia boleh hancur di sekeliling kami. Hidup kami boleh kelihatannya seperti gak worth it. Tapi Tuhan tuh selalu bilang, you have the great life with me. Aku yang ciptain engkau. I am yours, I am yours. I am yours, I am yours, I am yours. Mari angkat kedua belah tangan kita yuk. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjanjikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.